siang hari ini kami akan mempresentasikan mengenai kasus pembunuhan dalam tinjauan nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lawas Patrick. Ini ada teman saya, Widiana Dari. Saya Nicholas Santoso. Dan saya Jason Girau Sutanto. Oke, kami akan mempresentasikan PPT ini. Yang pertama, latar belakang dulu. Perkembangan lingkungan kehidupan dalam suatu masyarakat yang sangat pesat menimbulkan persaingan yang kuat untuk memperoleh penghidupan yang layak. Nah, nggak sedikit masyarakat menghalalkan segala cara buat memenuhi kebutuhan manusia. Contoh kebutuhan ekonomi, kebutuhan sosial, dan sebagainya. Keadaan ini dapat menyebabkan penyimpangan tingkah laku dalam masyarakat. Perbuatan masyarakat yang menyimpang itu saatnya adalah membunuh atau merampas atau mengambil hak orang lain dengan melanggar hukum. Oke, selanjutnya adalah kajian teori. Jadi teori ini ada yang pertama ada 2 poin. Jadi yang pertama pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang maupun 2 orang yang mengakibatkan seseorang ataupun lebih meninggal dunia. Lalu dalam kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP tidak pidana pembunuhan termasuk dalam kejahatan terhadap nyawa yang merupakan sebuah bentuk aksi yang targetnya adalah mencelakai atau merenggut nyawa orang lain. Yang kedua, faktor seorang melakukan pembunuhan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu terpaksa. Pembunuhan terjadi apabila seseorang sedang dalam kondisi terpaksa, seperti kelaparan dan harus merampok seseorang. Yang kedua, adanya keuntungan yang bisa dilakukan. Pembunuhan terjadi apabila seseorang melihat adanya keuntungan materi. Bentar. Jadi saya sudah bilang langsung registrasi kasusnya. Oke, kasus untuk yang pertama kita ada analisis kriminologi atas perbuatan pembunuhan di Kabupaten Bulukumba. Jadi gambaran umumnya di Indonesia pada tahun 2014 sampai 2015 ada angka pembunuhannya yaitu 1.277, 1.491, 1.292, 1.150, dan yang 2018 adalah 1.024 di setiap tahunnya. Nah, hal ini menandakan masih banyak sekali angka kriminalitas pembunuhan di Indonesia. Nah, penyebabnya pembunuhan terjadi di Kabupaten Bulukumba adalah kenakalan para remaja di Kabupaten Bulukumba yang dilakukan jatuh. Tindakan pembunuhan ini disebabkan oleh para pemuda di Bulukumba yang emosinya belum stabil dan terkontrol. Hal ini disebabkan karena bedanya putus sekolah. Pembunuhan terjadi karena penggunaan senjata tajam di seperti keris atau senjata tetas lainnya. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk mencegah perbuatan kriminal ini karena kita tujuannya untuk menanam aja. Yang pertama bagi preventif, yaitu menanamkan nilai-nilai moral yang baik di masyarakat. Yang kedua tindakan preventif, yaitu mencegah pembunuhan. Dan yang terakhir tindakan represif, yaitu tindakan tegas atas pelaku pembunuhan. Semua pihak termasuk pihak Polres Bulukumba, Kejaksaan Negeri Bulukumba, Polisi, masyarakat dan semua lapisan dari masyarakat perlu membantu jika partisipasi dalam mengurangi tindakan pembunuhan. Penerapan nilai sosial juga perlu diterapkan agar tindakan pembunuhan ini tidak terulang lagi. Oke, lalu selanjutnya ada kasus yang kedua yaitu tinjauan kriminologis kejahatan pembunuhan yang dilakukan anak. Itu di kasus pembunuhan di Jalan Bypass Ngurah Rai, Nusa Dua. Masa anak-anak adalah masa yang rawan melakukan tindakan karena masa anak-anak adalah satu masa yang rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu maupun melakukan sesuatu. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan pembunuhan yang dilakukan antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Oke, jadi untuk faktor internal ada beberapa, yaitu faktor kesalahpahaman seringkali diawali dengan kurangnya komunikasi dan penjelasan antara satu dengan lainnya serta ego yang sangat tinggi dari setiap individu. Lalu untuk yang kedua, faktor emosi yang labil dikarenakan anak yang sedang pada masa remaja merupakan masa yang sangat labil emosinya. Lalu yang ketiga adalah rendahnya budi pekerti yang menyebabkan
yang kuat dan cenderung mencari emosional untuk melakukan kejahatan. Lalu untuk faktor eksternal, yang pertama adalah faktor lingkungan keluarga yang memiliki peranan yang sangat penting terhadap perkembangan anak. Jika lingkungan keluarga kurang baik, maka lingkungan keluarga baik, maka akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak. Dan sedangkan sebaliknya, jika lingkungan keluarganya juga buruk, maka akan memberikan pengaruh negatif untuk perkembangan anak. Lalu selanjutnya ada faktor kurangnya pengasuhan orang tua. Maka salah satu faktor yang menyebabkan anak melakukan tindakan kriminalitas dan membuat anak tersebut dapat dengan leluasa melakukan tindakan kejahatan yang menimbulkan kesan negatif. Lalu selanjutnya faktor pemakaian alkohol. Maka mengakibatkan seseorang menjadi agresif dan melakukan perbuatan yang berat tanpa disadari oleh dirinya sendiri. Lalu untuk faktor eksternal yang terakhir adalah lingkungan pergaulan yang sangat berpengaruh terhadap sifat pemahaman. Lalu kasus kejahatan pergaulan ini juga bisa dilakukan setelah melanggar Islam 1 dan 2. Melanggar Islam yang pertama yaitu kesalahan mereka akan ajaran Tuhan dan tidak pernah diajarkan untuk hidup. Lalu untuk yang kedua, kita mintanya ajaran beragam karena jika kita memiliki rasa anak-anaknya kita akan yang baik dan tidak akan melakukan kesalahan. Disertai mutilasi yang dilakukan oleh anggota TNI. Kejahatan sering diartikan sebagai perilaku pelanggaran hukum yang mengakibatkan seseorang dapat terjerat hukum. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa manusia. Tindak pidana terhadap pembunuhan dalam KUHP diatur pada pasal 338 sampai 350. Pada kasus pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan oleh anggota TNI, pelaku dijatuhkan pasal berlapis, yaitu pasal 338 KUHP, yaitu pembunuhan dengan sengaja, dan pasal 340 KUHP, pembunuhan dengan rencana. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan mutilasi menurut pasal 338 KUHP, barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dalam pasal 338 KUHP ini, perbuatan mutilasi yang dilakukan serta-merta dan berakibat matinya korban. 340 disebutkan bahwa barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Dalam pasal ini, perbuatan mutilasi dianggap sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu dan setelah dijalankan berakibat matinya korban. Pada kasus ini, pelaku dengan sengaja membunuh korban dan terdapat selang waktu di mana pelaku merencanakan untuk memutilasi korban agar jejak pelaku lebih mudah dihilangkan dengan cara mengubur korban dan menghilangkan barang bukti. Beralih pada pandangan ideologi Pancasila, terdapat nilai-nilai Pancasila yang telah dilanggar oleh pelaku, yaitu sila pertama, kedua, dan kelima. Di mana sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sebab Tuhan tidak pernah mengajarkan hal buruk apalagi membunuh. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai anggota TNI seharusnya pelaku mempunyai adab yang baik, yang dimana ketika seseorang mempunyai adab yang baik tidak akan melakukan tindak pidana pembunuhan, bahkan melakukan mutilasi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini disebutkan bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia harus mempunyai jiwa keadilan sosial, di mana adil yang dimaksud dalam kasus ini adalah ketika memiliki kesalahpahaman dengan orang lain, maka selesaikanlah dengan cara yang adil dan bijaksana, bukan menghabisi apalagi sampai merenggut nyawa orang lain. Oke, berikutnya ada dinamika psikologis narapidana anak pelaku pembunuhan dari studi kasus di Lapas Anak Toarjo. Kasus yang menjadi bahan pada penelitian ini adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Wawancara ini dilakukan pada dua informan dengan inisial MLM dan SP. Keduanya berusia sekitar 16 tahun saat melakukan aksinya. Dari salah satu informan, yakni MLM, dapat cerita bahwa temannya melakukan percobaan pembunuhan pada korban dengan memusnahkan pisau ke korban. Namun pisau tersebut justru bengkok. Kemudian kedua orang tersebut, teman MLM dan korban, jatuh ke lumpur di sawah karena MLM memukul korban ke sawah.
Kemudian akhirnya korban meninggal karena tidak bisa bernafas di lumpur. Hal ini menjadi bukti bahwa tidak hanya orang dewasa yang dapat melakukan tindakan pembunuhan, namun anak-anak di bawah umur pun juga bisa melakukan hal yang sama. Nah, dari kasus yang telah saya bahas tadi, didapatkan bahwa faktor utama yang melatar belakangi narapidana anak pelaku pembunuhan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor psikologis, meliputi adanya kecemasan, kecenderungan gangguan patologis obsesif, tekanan, frustasi, konflik, serta balas dendam. Kemudian faktor eksternal itu meliputi kondisi keluarga yang tidak harmonis, serta pengaruh pergaulan teman sebaya. Jika digaji dari Pancasila, hal ini dapat terjadi karena kurangnya pendidikan mengenai Pancasila, terutama sila kedua. Di mana pendidikan adalah hal yang sangat penting pada usia anak-anak untuk dapat membimbingnya ke arah yang benar. Berikutnya ada analisis pelanggaran HAM berat, studi kasus pembunuhan Marsina. Kasus pembunuhan Marsina adalah kasus yang terjadi pada 8 Mei tahun 1993. Penyebab dari terjadinya kasus ini awalnya adalah diterbitkannya surat keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 50 tahun 1992 tentang kenaikan UMR. Namun PT CPS Porong Sidoarjo tempat Marsina bekerja tidak mau menaikkan UMR. Akibat dari masalah ini ada banyak buruh yang melakukan demo dan mogok kerja. Marsina diketahui berperan aktif dalam demo tersebut dengan melakukan negosiasi dengan pimpinan PT CPS. Marsina ditemukan tewas pada 8 Mei 1993 dengan luka di sekujur tubuhnya di hutan Jegong setelah diketahui 3 hari meninggal. Dalam otopsi jenazah Marsina oleh Haryono dan Profesor Dr. Harun Atmorono menyimpulkan bahwa Marsina tewas akibat penganiayaan berat. Dalam penyelesaian kasus pembunuhan Marsina ini diketahui telah terdapat banyak permainan yang menguntungkan pihak pelaku pembunuhan serta sehingga dapat lepas dari jeratan hukum. Sampai sekarang belum diketahui secara pasti siapa yang melakukan pembunuhan terhadap Marsina. Kasus pembunuhan Marsina ini telah melanggar Pancasila sila ke-1, 2, dan 4. Pada sila pertama, pembunuhan merupakan hal yang sangat dilarang oleh agama manapun karena ini merupakan suatu dosa yang sangat berat. Pada sila kedua, semua masyarakat harus memiliki sifat kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan pembunuhan sudah jelas tidak mencerminkan manusia yang beradab. Pada sila keempat, poin yang ditekankan adalah setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan berpendapat. Sedangkan pada kasus yang dicurigai bahwa ini dicurigai bahwa akar kematian pembunuhan Marsina ini adalah karena ia ikut berpendapat untuk menaikkan UMR buruh di sana. Oke, kemudian kita masuk ke pembahasan makro. Berikut adalah beberapa hubungan kasus pembunuhan dengan sila-sila Pancasila. Yang pertama adalah sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama menjelaskan bahwa kita itu sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai akal budi, yang tidak mempunyai hak untuk merampas nyawa orang lain. Karena dalam agama manapun pembunuhan merupakan dosa yang sangat berat. Dan yang kedua adalah sila kedua, kemanusiaan yang tidak beradab. Pembunuhan tidak mencerminkan sifat manusia yang beradab. Sila ini juga menjelaskan bahwa kita sebagai manusia harus memperlakukan orang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nah, serta mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan. Pada sila ini, hal yang ditekankan adalah kebebasan berpendapat. Dengan adanya sila ini, seharusnya seluruh masyarakat Indonesia dapat bebas mengemukakan pendapatnya. Namun pada kasus pembunuhan Marsina, ia dibunuh oleh pihak yang tidak diketahui identitasnya, hanya karena dia ikut melakukan aksi mogok dengan menuntut naiknya UMR. Dan yang terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah jelas di sila ini bahwa keadilan sosial harus
diterapkan secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Nah, namun pelaku pembunuhan dapat dengan teganya menghabisi korban tanpa ada sikap adil bagi mereka korban yang telah dibunuh. Oke, jadi selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Untuk kesimpulan yang pertama, kemiskinan dapat menciptakan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat dan dapat menyebabkan iri dan dengki. Hal ini dapat memicu terjadinya tindak pidana ringan hingga pembunuhan. Untuk kesimpulan yang kedua, kegagalan sistem kontrol sosial, misalnya akibat kenaikan suhu politik, memungkinkan para anggota satu komunitas terlibat dalam kekerasan. Lalu untuk yang terakhir, faktor lingkungan keluarga memiliki peran yang sangat penting terhadap perkembangan anak. Anak-anak bisa saja melakukan pembunuhan apabila lingkungan keluarga yang buruk dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Oleh karena itu, sejak kecil anak-anak harus dibiasakan berbuat baik agar saat dewasa tidak melakukan tindak kriminal. Dan untuk saran, untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman serta bebas dari rasa takut akibat tindak kriminal, maka diharapkan hakim sebagai aparat penegak hukum dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan tindakan kejahatan pelaku dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada. Dan yang kedua, Tulus juga berharap masyarakat umum turut serta aktif dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat lain di sekitar agar terhindar dari konflik-konflik yang dapat menjadi penyebab dan memicu timbulnya sebuah tindak pidana. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya mungkin? Ada? Mungkin ada yang mau menambah mengenai materi tentang kasus pembunuhan? Ya, saya punya satu pertanyaan nih, Mas. Menurut pendapat kalian, apa pendapat kalian tentang pembunuhan tapi tujuannya itu untuk pertahanan diri? Jadi ya, misalnya dirampok, itu perampok yang mau sedang bunuh kalian dan kemudian kalian terpaksa harus menyerang perampok itu hingga tewas. Ya, seperti itu. Pembunuhan untuk pertahanan diri. Oke, ditampung dulu, ini lagi. Iya. Saya jawab. Di sini di kajian teori sudah dipaparkan kalau faktor seorang melakukan pembunuhan ini ada 4 kan. Yang tadi ditanyakan mungkin termasuk yang pertama yang terpaksa, dia melakukan pembunuhan karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya. Nah, ini secara hukum di Indonesia yang namanya pembunuhan mau faktornya gimana pun, penyebabnya gimana pun pasti kena pidana. Nah, tapi kalau untuk ringan atau tidaknya itu yang mungkin agak berbeda. Kalau semisal pembunuhan dilakukan dengan sengaja gitu, memang sudah ada rencananya, itu
sepertinya pasalnya bakal lebih berat daripada yang melakukan karena terpaksa. Misalnya, saya nggak tahu ini tepatnya berapa ya. Misal kalau yang membunuh dengan sengaja itu dikasih hukuman 10 tahun. Nah, mungkin yang melakukan secara terpaksa ini ya 1-2 tahun. Apakah menjawab? Oke, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin saya tunggu sampai 2 menit ya. Kalau nggak ada, kita tutup presentasi hari ini. Apakah ada? Oke, kalau nggak ada, mungkin kami tutup presentasi kita hari ini. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau hal yang tidak berkenan. Terima kasih.